sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian resume sendiri. Resume atau daftar riwayat hidup bukan suatu hal yang baru lagi kita kenal, apalagi bagi mereka yang telah memasuki pintu gerbang dunia kerja. Karena resume merupakan salah satu prasyarat untuk memasuki dunia kerja. Di dalam dunia bisnis sendiri, resume juga sering kita kenal dengan istilah CV atau daftar riwayat hidup. Menurut Kacebay, suatu resume sebenarnya merupakan presentasi penjualan formal diri Anda yang sangat penting. Hal ini mengingat bahwa di dalam resume sendiri meliputi beberapa fakta-fakta yang relevan seperti latar belakang, kualifikasi, pengalaman pekerjaan, dan sebagainya, yang disusun dalam suatu format yang teratur, mudah dipahami dan menarik pembaca. Melalui resume sendiri diharapkan pimpinan perusahaan telah mengetahui kemampuan pelamar walaupun belum pernah bertemu secara langsung terhadap pelamar pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, resume harus dibuat dengan sedemikian rupa dan menarik pembaca dan menarik untuk dibaca. Kemudian dalam pembuatan resume ada 3 langkah yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu persiapan, 2 yaitu merencanakan, dan apa masalah yang harus kita hadapi. Dalam mempersiapkan resume sendiri ada 3 hal lagi yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mencari informasi penting, 2 adalah merencanakan resume, dan 3 adalah pembuatan resume. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pencarian informasi penting. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam membuat resume adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang Anda inginkan. Anda dapat melakukan analisis diri, karir, dan pekerjaan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu apa sih analisis diri, karir, dan pekerjaan. Yang pertama, analisis diri. Dengan mengenali diri secara lebih mendalam, termasuk mengenal semua kemampuan atau kelebihan yang dimiliki, seperti apakah saya berkomunikasi dengan baik, apakah saya orang yang energik. Yang kedua, analisis karir. Kita dapat melakukan analisis karir dengan membuat dan menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan karir di masa depan. Yang ketiga, analisis pekerjaan. Lakukanlah analisis terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti apa sih tugas dan tanggung jawab yang saya ambil, dan apakah pengalaman saya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi perencanaan resume. Ada tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Nah, pada tujuan karir ini Anda harus memutuskan tujuan karir atau posisi apa yang Anda minati. Apakah sebagai sales manager, finance manager, sekretaris, dan sebagainya. Lalu yang kedua, informasi pribadi. Data pribadi yang tercantum dalam resume pada umumnya berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Namun, ada beberapa lowongan kerja yang mensyaratkan pegawainya untuk masih lajang, memiliki kendaraan, SIM, dan ketentuan lainnya. Disinilah Anda harus memperhatikan syarat-syarat pekerjaan dan karakteristik pribadi Anda sebelum membuat resume. Dan yang terakhir, ada referensi. Referensi adalah orang yang memberikan surat rekomendasi kepada Anda. Salah satu keuntungan menggunakan referensi adalah dapat meyakinkan kepada orang atau organisasi mengenai Anda. Sekian penyampaian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan resume. Nah, di sini ada yang tahu bagaimana cara pembuatan resume? Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan resume. Oke. Nah, resume secara umum terdiri dari 6. Nah,
Apa aja? Untuk yang pertama itu nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Nah, untuk yang pertama itu nama. Bagian ini mencantumkan nama lengkap si pelamar. Nama ditulis di bagian atas dokumen dan biasanya menggunakan ukuran font yang lebih besar dan cetakan yang lebih tebal untuk menonjolkan identitas si pelamar. Nah, untuk yang kedua itu alamat lengkap. Bagian ini mencantumkan alamat lengkap si pelamar termasuk jalan, nomor rumah, nama kota dan provinsi atau negara, dan kode pos. Yang ketiga itu tujuan kerja. Bagian ini berisi tujuan atau target pekerjaan yang ingin dicapai oleh si pelamar. Yang keempat, kualifikasi. Bagian ini mencantumkan ringkasan kualifikasi dan keterampilan yang dimiliki oleh si pelamar yang relevan dan dengan pekerjaan yang dilamar. Oke, yang kelima itu informasi pribadi. Nah, bagian ini berisi informasi pribadi si pelamar seperti tanggal lahir, status perkawinan, agama, pendidikan, dan kewarganegaraan. Yang keenam itu referensi. Nah, bagian ini berisi informasi kontak dari orang-orang yang dapat memberikan rekomendasi atau referensi untuk si pelamar, seperti mantan atasan atau kolega yang sebelumnya Anda bekerja. Oke, dalam pembuatan resume, pastikan untuk menonjolkan informasi yang relevan dan terkait dengan pekerjaan yang akan Anda lamar. Oke, serta memformat dokumen dengan rapi dan mudah dibaca, biar si perusahaan menerima kita dengan baik. Oke, sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu tentang rencana pengorganisasian. Berdasarkan cara pengorganisasian resume dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis resume teman-teman, yaitu yang pertama, resume kronologi. Resume kronologi ini dibuat berdasarkan kronologinya dengan pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Dan yang kedua teman-teman, yaitu adalah resume fungsional, yang dimana disusun berdasarkan fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik. Dan yang ketiga teman-teman, yaitu adalah resume kombinasi. Kombinasi sendiri artinya adalah gabungan. Ya benar. Resume kombinasi ini adalah kombinasi antara resume kronologi dan fungsional. Di balik 3 itu, resume yang baik mencakup 4 hal teman-teman. Yang pertama, kerapian, karena rapi itu sangat penting. Dan yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, keakuratan. Dan keempat adalah kejujuran. Baiklah teman-teman, adapun macam-macam judul resume seperti yang pertama, daftar riwayat hidup teman-teman. Dan yang kedua, ikhtisar riwayat hidup teman-teman. Dan yang ketiga, resume Rizky untuk posisi sekretaris CV Juwita. Baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan masalah dalam membuat resume. Yang pertama, resume dibuat terlalu panjang sehingga memberikan kesan yang tidak tegas dan kemungkinan besar akan memasukkan data-data yang tidak relevan. Yang kedua, resume ditulis terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi yang cukup bagi pembaca. Yang ketiga, format penulisan resume yang kurang baik sehingga isi resume sulit untuk dimengerti. Yang keempat, banyak mengandung kalimat kompleks. Dalam penulisan resume, alangkah baiknya yaitu menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat sederhana atau simpel. Yang kelima, terdapat banyak kesalahan ketik atau tulis. Yang keenam, pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki, misalnya seperti posisi atau pekerjaan di bidang lainnya yang diminati atau diinginkan. Yang ketujuh, pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan sehingga membuat pembaca merasa ragu-ragu terhadap resume yang telah dibuat. Yang kedelapan, pelamar tidak jujur dalam mencantumkan data dalam resume. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat terhadap kita semua. Jangan lupa like dan komen.